warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, bunda bapak saudaraku semuanya, jamaah salat subuh dan kajian majelis talim pada subuh yang insya Allah keberadaan kita di tempat yang suci ini, di bulan yang suci ini, kasih sayang Allah selalu menaungi kita, dan insya Allah sisa usia hidup kita, sisa usia hidup yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, mari kita lanjutkan zikir kita ya. Zikir kita dalam bentuk ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau umatku, sebaik-baik engkau hamba Allah adalah engkau yang selalu mempelajari Al-Quran, yang selalu mentadaburi Al-Quran, lalu menyampaikan kandungan maknanya pada minimal kepada hati dan pikiran kita masing-masing, dan kepada orang terdekat kita, sahabat kita, jamaah kita. Oke, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa tema kajian kita ini sabar ya sampai suluk nanti. Waktu terbit itu jam 5.29, lalu para ulama sepakat ditambah 12 menit, antara 12 menit sampai 15 menit. Oke, bunda bapak yang saya hormati, iman itu bahasa harfiahnya, bahasa tekstualnya itu bermakna keyakinan. Ada yang mengatakan akidah, atau yang disebut sistem keyakinan gitu. Baik, sebelum masuk ke sana perlu saya sampaikan, bunda bapak, para antropolog, para sosiolog agama itu sepakat bahwa yang namanya orang beragama itu mesti menyangkut 5 aspek. Jadi kalau memahami gitu ya surat Al-Kafirun gitu, itu yang menjelaskan tentang agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku gitu. Itu harus memahami 5 aspek unsur agama ini. Tanpa itu nggak bisa. Jadi lakum dinukum waliyadin itu harus diletakkan, namanya agama itu adalah menyangkut 5 hal. Yang pertama itu emosi spiritual atau dikenal dengan perasaan keagamaan. Itu dimensinya dimensi fitrah, ruh fitriyah gitu. Jadi potensi beragama itu paling dalam itu diilustrasikan di surat Al-A'raf 172 gitu ya, dalam bentuk bahwa ruh kita itu sudah melakukan ikrar sumpah janji saat ada di rahim bunda kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu bunda bapak ya. Nah itu nomor 1. Lalu diturunkan agak abstrak, yaitu yang disebut dengan keimanan, atau disebut dengan akidah, atau yang disebut dengan keyakinan keagamaan. Maka di dalam Islam itu
Ada 6 formulasinya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Lalu iman kepada para malaikat, lalu iman kepada kitab suci Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah gitu ya. Kemudian beriman kepada Rasul Allah. Terakhir adalah Rasulullah SAW. Kemudian beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Dan yang terakhir beriman kepada hari akhir. Formulasinya itu Bunda Bapak, iman itu. Lalu diturunkan lagi gitu, yang lebih konkret. Itu yang disebut dengan syariat beragama. Kalau sudah menyangkut syariat, itu sudah ada sistem nilai dan sistem aturan di dalam kita beragama, gitu ya, dikenal dengan rukun Islam, gitu ya. Baik, dari sana diturunkan lagi Bunda Bapak, itu yang disebut dengan akhlak perilaku hamba muslim itu. Jadi ketika kita ketemu sahabat, berucaplah assalamualaikum, itu perilaku, gitu ya. Ketika kita bersama seperti ini, gitu ya, tumbuhkan yang namanya ikhwah. Kita itu saudara. Saudara dalam konsep Al-Hujurat ayat 10 itu bukan sekedar kawan, tetapi kita membangun ikatan batin yang kuat. Itu yang kalau dalam sosiologi, antropologi disebut Gemeinschaft, ikatan batin. Jadi begini misalnya ya, ketika kita bersama dengan sahabat kita, mulailah dulu untuk menyapa, jangan menunggu disapa, gitu. Kalau itu terjadi, Masya Allah, ghirah kebersamaan kuat, ikatan batin terbukti. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, itu betul-betul ikatan batin itu. Jadi jiwa empati itu luas, kuat sekali dan dalam. Oke, banyak sekali gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah sarana gitu, seperti masjid, sarana ibadah. Oke, jadi kalau lakum dinukum waliyadin mewujudkan kualitas keimanan gitu ya, dalam memahami tentang agama, itu seperti itu, 5 itu tidak bisa tidak hanya satu-satu. Makanya orang kalau mengatakan selamat hari Natal gitu ya, itu bukan persoalan apa ya, social interaction, interaksi sosial yang sifatnya itu humanity, oh bukan gitu, bukan, karena itu sudah menyangkut emosi agama nomor 1 loh, nomor 1. Oke, contoh emosi agama itu apa Bapak? Perhatikan, orang itu tidak melaksanakan, tidak beriman pada Allah enggak, malaikat enggak, kitab enggak, dan seterusnya. Enggak pernah melakukan sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah, tapi dia mengklaim aku Islam gitu. Coba kalau dia melihat masjid dikencingi orang, atau orang mengeluarkan kotoran besarnya di masjid, dia tahu, dia mesti marah hatinya, loh kok kurang ajar, padahal dia nggak tahu sholat. Itu yang disebut emosi keagamaan. Sama saja dengan emosi cinta dan kasih sayang seorang ibu atau seorang bapak kepada anak gitu. Anaknya jauh, non jauh di tempat lain gitu. Tiba-tiba perasaannya kok gak enak gitu ya, lalu dia WA gitu, ya boleh sehat-sehat gitu, ya pondok sehat-sehat gitu. Lalu anandanya itu balas,
aku sedang sakit ma, gitu. Aku sengaja nggak memberitahu mama, ibu, nanti sedih. Nah, sambung, itu yang disebut emosi rahim, gitu. Seorang ibu jadi peka banget gitu. Nah, baik, sekarang kita masuki berikutnya. Itu tadi pengertiannya ya. Jadi iman itu bagian yang kunci itu antara emosi spiritual dengan iman, bagaikan dua sisi dalam satu keping mata uang, lalu dijabarkan agak detail dalam bentuk aturan gitu ya, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk sarana teknologi. Baik, berikutnya Bunda Bapak, temanya tadi meningkatkan kualitas iman. Kita dalam hidup ini gitu ya, orang bisa mengklaim aku beriman ya, gitu ya, tapi Allah belum tentu menilai kita haqqan, ulaika lahumul mu'minuna haqqan, belum tentu gitu. Nah, apa sebabnya gitu? Di dalam Al-Quran, Bunda Bapak semua saudaraku, banyak penjelasan tentang ukuran keimanan seseorang gitu ya. Sekarang kita lebih fokus bagaimana cara, metode, strategi meningkatkan kualitas iman. Itu penting gitu ya. Baik, saya milih 3 saja karena waktu. Nanti kalau lutut saya tambah 4 gitu. Ini penting dulu yang 1, 2, 3. Boleh diawali 1 dulu, baru 2 atau 3, atau 3 dulu, 2, 1, atau 2 dulu, lalu 3, 1. Tapi 3 ini sistemik ya, menurut para ulama ahli hikmah gitu ya. Oke, nomor 1, diperhatikan sekali agar kita bisa meningkatkan kualitas iman, itu pahami hakikat makna dunia ini gitu. Itu harus dipahami betul. Dalam bahasa filsafat agama Islam, pahami ontologi dunia. Nah, gitu. Karena memang kita hidup di dunia. Waktu kita masih dalam alam rahim, enak kita itu suci gitu. Suci gitu. Tapi waktunya tidak boleh lama-lama gitu. Hanya 9 bulan sekian hari gitu ya. Kita suci, lalu kita dilahirkan ke dunia, lalu Allah itu persilahkan kita ada beraktualisasi di dunia ini, memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita itu di dunia, di alam yang orang bilang alam fana, tapi Al-Quran itu menyebut alam palsu. Dunia ini adalah alam yang palsu. Ayo kita cek bersama. Jadi itu nomor 1 ya. Kita harus memahami ontologi dunia itu adalah alam yang palsu. Di surat Al-Hadid ayat 20. Nanti pulang dihafal Bunda Bapak ya. Lalu ketika kita sholat malam gitu ya, menjelang subuh, kita hafal, kita baca ayat itu di sekian kali rakaat itu ya, lalu kita renungkan gitu, Masya Allah, ada kedahsyatan energi emosi spiritual yang nomor 1 tadi itu tumbuh gitu, tumbuh untuk menemukan akidah ya. Tumbuh untuk membangun iman, lalu tumbuh untuk taat pada syariat, lalu tumbuh untuk betul-betul membumikannya, namanya akhlak. Nah, ini maaf agak seperti kuliah filsafat ilmu Islam. Jadi tumbuh ontologinya, tumbuh epistemologi itu memahami syariat gitu. Lalu siap membangun perilaku, membumikan, itu namanya aksiologi. 3 itu bagai 3 segi emas gitu ya. Oke,
Ayat itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwal wal aulad. Itu poin 1, gitu ya. Itu poin 1. Ini masih satu ayat. Terus poin 2, kama salil ghaisin ajabal kufara nabaduhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutama. Kalau kita lihat kalimat summa yakunu hutama itu Allah gitu, ya Allah gitu ya, dalam hati itu tumbuh keimanan itu luar biasa. Terus masih kan bagian yang ketiga, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Tambah lagi gitu ya, gemetar rasanya hidup kita itu. Terus yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kita bangkit gitu. Sepertinya ruh kita, emosi religi kita, keyakinan itu melepas dunia. Aku tidak mau terjebak pada dunia. Gitu. Ayat itu begitu. Jadi ayat ini mempunyai nilai filosofi yang dalam. Oke, sekarang kita pahami makna kontekstualnya ya, supaya kita paham. Poin pertama tadi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwal wal aulad. Ketahui wahai manusia, nah gitu ya. Pahami wahai manusia hakikat kesenangan dunia, hakikat dunia ini, hakikat keberadaan kamu di dunia ini adalah permainan, senda gurau, gitu ya, kesenangan yang saling membangga-banggakan, itu harta atau anak, membangga-banggakan harta sebanyak-banyaknya, harta yang dia miliki dan anak. Coba sampeyan kalau mau tanya, cerita apa yang sering disampaikan oleh seseorang kepada sahabatnya? Cerita apa, cerita tentang apa seseorang itu kepada orang lain yang baru dikenal? Cerita apa, pertanyaan apa gitu, yang sering ditanyakan oleh orang, keluarga, sahabat? Pasti jual. Kalau enggak harta, anak. Habis itu cerita cucu. Kalau sudah nenek kakek itu, waduh, istilahnya cucu gitu ya. Gitu. Jadi itu. Nah, jujur, walau orang itu niatnya baik mungkin ya, tapi Allah menilai entah telon saling membangga-banggakan gitu. Padahal dunia ini di ayat-ayat lain banyak itu. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Sesungguhnya harta anakmu itu ujian gitu. Itu artinya please dong, hati dan pikiranmu ojo terkontaminasi. Terkontaminasi itu tercemar itu terkooptasi, terkungkung gitu. Kok liane membanggakan harta atau gitu ya, kok liane cerita tentang anak cucu hebat gitu dong. Nah oke, nggak apa-apa, itu masih fenomena kan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ingat, nah ini poin yang kedua masuk sudah. Kama salighosin ajabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutama. Oke, Allah menjelaskan kenikmatan itu, mata kesenangan dunia tadi itu, atau keberadaan keberadaan saya panjenengan ini, itu Allah gambarkan seperti air hujan yang aku turunkan ke bumi, lalu air itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang megah, yang bagus, yang indah dipandang mata oleh para petani, gitu ya.
Setelah itu Mekah tumbuh membanggakan, menyenangkan, itu mengering, menguning, langsung hancur. Sumayakunu hutoma. Saya udah usia 66 tahun gitu ya. Itu sudah ada di posisi sumayakunu gitu. Sudah itu orang oleh gitu. Saya terus mikir gitu. Jadi kalau saya misalnya Bunda Bapak yang usia di atas 60 ya, kalau panjenengan secara fisik itu loro-loron gitu, suaminya istrinya yang ngono podo karena usianya sama, itu jangan sekali-kali marah mengeluh gitu. Itu harus di backup dengan warahmah. Dalam surat An-Nur ayat 21, mawaddah itu cinta kesayaan, cinta yang berdimensi fisik. Orang itu secara fisik itu sama dengan flora fauna, sama gitu. Itu kalau dalam bahasa kajian ilmu hikmah itu dimensi musayyar namanya. Dimensi musayyar itu dimensi naluri, dimensi biologis gitu. Ya itu pasti begitu mengalami gitu ya. Semula sekarang ini kita lihat ini ada yang masih muda gitu, itu sudah posisinya masih seperti tanaman yang megah gitu ya. Tapi ingat gitu, kadang Allah itu memutus dalam kemegahan itu Anda mengalami kiamat sohir, apa itu yang disebut kematian gitu. Bapak-bapak yang usia 80 atau 70 ini berarti masih menikmati evolusi. Tadi malam saya ketemu sahabat itu, alhamdulillah Ustaz kelihatan masih sehat, alhamdulillah gitu. Saya punya teman satu di pesantren Karangasem Paciran Lamongan itu ya, satu liting itu angkatan 79 itu jumlahnya 90. Ya Allah sing mati itu loh sudah 54. Tinggal 3 gitu ya. Terus ini habis hari raya mau ketemu, itu udah bilang, Ustadz antum jangan ngomong, karena itu ustadz kiai gitu ya gitu. Antum kalau nanti pidato jangan ngomong loh ya, kapan gilirannya tahun depan kita gak ketemu. Saya selalu sering hati-hati ya kita ya, hati-hati itu artinya bukan takut. Hati-hati itu kalau menghadap Allah itu sudah siap enggak dengan panggilan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Itu panggilan Allah dengan kelembutan kasih sayangnya yang dahsyat gitu ya. Oke, baik, kembali pada persoalan tadi ya. Jadi kalau sudah tua, dimensi musyayyar please nggak apa-apa, evolusi tadi, tumbuh besar, berkembang, layu, lalu kering, lalu hancur, tidak apa-apa. Tapi yang namanya spiritual cohesion, nah, yang namanya emosi religi dan keyakinan keimanan itu harus semakin tinggi, harus semakin tinggi. Kenapa? Karena hutomanya kita, hancurnya kita, Bunda Bapak, itu tidak sama dengan hancurnya flora fauna. Dia hancur. Tapi kita manusia ini, Allah nanti kehancuran kamu, hutoma kamu, itu adalah pintu awal kamu menemukan kehidupan yang tidak palsu. Kehidupan yang tidak palsu, kehidupan yang sesungguhnya akhirat. Oleh karena itu, poin ketiga, perhatikan sekali. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Ketika kamu nanti hancur, lalu kamu memasuki pintu alam yang baru, gitu ya. Itu kamu, wahai hambaku, kata Allah, aku kelompokkan ke dalam 2 kelompok manusia. Dia akan kuazab selama-lamanya, astagfirullahaladzim. Dan kelompok manusia kedua, aku naungi dengan kasih ampunanku
dan aku naungi dengan ridhoku. Coba gitu ya, hebat ya itu. Nah baik, nampaknya Allah itu rasanya kurang terima gitu ya. Lalu menutup ayat ini dengan membangkitkan semangat, menyadarkan wa fil akhirati wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan semua yang terpapar di dunia ini adalah tipuan, menipu, palsu. Oke, saya tadi bilang nomor satu ya, supaya kita mempunyai kualitas iman, pahami hakikat dunia ini. Dunia ini adalah palsu. Oke, sekarang ingin tahu lagi. Pertanyaan berikutnya, mengapa Ustadz, mengapa Bapak, kalau kita itu begitu sangat mencintai dunia, tidak memahami hakikat dunia ini seperti itu, apakah kita tetap bisa kan untuk meningkatkan kualitas iman? Oh enggak bisa. Jadi orang itu kalau terlalu mencintai dunia, pasti imannya itu mengalami pendegradasian, bahkan hilang. Betul. Dicek di surat Ibrahim ayat 3. Itu indah sekali. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Gitu ya. Wa yashudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ulaika lahum adzabun syadid. Oke. Nampaknya tiga ini menyatu. Itu yang disebut segitiga negatif, bukan segitiga emas. Segitiga emas itu adalah emosi, religi, akidah, lalu kualitas syariat, lalu kualitas akhlak. Satu ontologi, satu epistemologi, satu aksiologi. Itu tiga segi emas. Nah ini dia, Ibrahim ayat 3 ini bukan tiga segi emas, Bunda Bapak. Itu segitiga kegelapan. Sekarang dikenal Indonesia gelap. Ini pejabat-pejabat yang sangat mencintai, sangat mengejar dunia. Indonesia ini Indonesia cerah. Gitu. Tapi bagi orang yang menjalani kebenaran etikal hukum itu Indonesia gelap. Sekarang begini. Ini sebenarnya ada di Ibrahim ayat 3. Orang yang memilih dunia sangat dicintai, mengesampingkan akhirat, bahkan dia lupa. Maka berikutnya yang kedua, orang itu akan selalu menghalang-halangi dirinya dan orang lain ada di jalan Allah. Selalu menghalang-halangi. Gitu. Yang ketiga, dia mesti suka hal-hal yang tidak baik. Dia mesti suka perbuatan-perbuatan yang gendeng, gitu ya, perbuatan-perbuatan yang error, gitu. Oke, jadi hati-hati terhadap dunia ini, karena ketika kamu sangat mencintainya, gitu, itu dua itu akan mengikutinya. Kamu wegah mengajak dirimu, dan bahkan kamu juga menghalangi orang lain untuk ada di jalan fisabilillah, di jalan Allah. Gitu. Kalau sudah begitu, laku perbuatan kamu, pikiran kamu, hatimu, tingkahmu, semua totalitas hidupmu, mesti kamu lebih suka hal-hal yang gelap, hal-hal yang error. Gitu. Ulaika lahum adzabun syadid. Kalau itu yang terjadi, kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat jauh, yang sangat berat, yang sangat dalam, yang sangat mengerikan. Begitu. Tapi Allah letakkan poinnya nomor 1 dulu. Jadi mencintai dunia mengalahkan akhirat. Itu artinya tergila-gila sama dunia. Baik. Ingin tahu praktek? Lihat aja. Lihat aja, gitu. Nggak peduli seorang profesor doktor, gitu. Nggak peduli dia itu doktornya ilmu Al-Quran, tafsir,
doktornya ilmu hadis, profesornya ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Kalau dia sangat gila pada dunia, mengerikan, dia akan melacurkan pengetahuan gitu. Dia akan menjadi orang yang fasik gitu. Ada enggak? Banyak gitu, banyak sekali gitu ya. Baik itu kalau profesor doktor yang berstatus orientalisme, dia orang non-Islam tapi fasih gitu ya, fasih sekali secara epistemologi Islami, dia fasih, bahasa Arabnya menguasai tafsir, menguasai hadis, ribuan hadis, ayat Al-Quran bahkan hafal gitu ya gitu. Ini mari sekimel itu kan contohnya gitu, dan banyak Senogogronya itu tahu gitu ya. Kalau itu sih maklum gitu ya, karena dia tidak muslim. Loh, ada orang yang mengklaim muslim itu loh. Siapa dia? Ilmuwan yang masuk dalam jaringan JIL, jaringan Islam liberal. Gendeng kabeh. Justru dia yang melegalkan kawin sesama jenis. Mereka Islam gitu. Argumentasinya ya sama. Surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Di antara tanda-tanda kebesaranku adalah aku takdirkan kamu berjodoh dengan jenismu. Gitu. Kata jenismu itu ditafsirkan sama jenisnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Loh, itu jin itu. Nah, tidak melihat konteks dari segi asbabun nuzul dan juga keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain yang disebut secara kafah. Enggak gitu. Yang ngotot itu gitu. Baik, kembali. Jadi, nah, ketika kita memahami dunia ini, loh, pakai situ aduh ya, ditutup aja ya. Nah, baik. Yang kedua, baik. Tapi kalau panjenengan memahami Al-Hadid ayat 20 ini ya, itu harus digandengkan dengan tadi Ibrahim ayat 3, digandengkan dengan Hud, surat Hud ayat 15, 16, lalu Al-Qasas ayat 77. Oke. Al-Qasas ayat 77 itu juga bagus itu, kalau dijelaskan itu sak jam. Oke, sekarang yang kedua. Pertama tadi, antum harus memahami hakikat dunia. Oh ya, dilanjutkan, dipahami, dikaitkan dengan Ali Imran ayat 14. Itu indah, saya sebut aja sikat setengah menit. Ayat Ali Imran 14 itu bagus banget, itu sering juga harus kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Gitu. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Oh, Masya Allah. Kalau paham ayat itu, rasanya kita tidak mau dunia ini merenggut keyakinan kita, merenggut kualitas qalb dan merenggut kualitas akal kita. Tidak mau gitu. Kita akan ada di atas dunia, kita tidak mau terbelenggu oleh dunia. Oke. Apalagi dilanjutkan ayat ke-15 gitu ya. Oke. Baik, sekarang yang kedua. Udah Bapak, setelah memahami ontologi dunia, kita harus memahami ontologi manusia itu sendiri. Itu harus dipahami. Itu ya. Ontologi itu hakikat makna terdalam, itu ontologi. Hakikat makna terdalam manusia itu apa? Gitu. Kita sudah semua tahu. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu sudah tahu. Itu ontologi satu, ya. Allah ciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk mengabdi
baik. Untuk taat, baik. Untuk betul-betul membangun kualitas tauhid, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu satu ya. Oke, kita ini harus selalu gitu, dan itu kenyataannya memang kita sehari semalam Bunda Bapak mengatakan bersumpah berikrar di hadapan Allah itu kalau dihitung lebih dari 50 bahkan 100 kali gitu. Dan Masya Allah, tidak ada agama manapun di dunia ini yang mengharuskan umatnya bersumpah di hadapan Allah untuk taat itu sebanyak orang Islam. Ya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat tauhid, ikrar sumpah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga menggambarkan ontologi kita itu adalah, duh Gusti, hanya kepadamu aku beribadah, aku taat, aku patuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duh Gusti Robbi sesembahanku, hanya kepadamu aku depend, tergantung, minta tolong, mohon perlindungan hanya kepadamu. Pertanyaannya, betulkah itu? Oleh karena itu hati-hati Bunda. Kurang 12 menit ya. Karena kurang 11. Jatuh, belum nomor telu nih. Nomor loro iki sik suwe kan. Gak apa-apa, yang penting sampean dari apa yang pertama tadi sudah menangkap. Poin satu aja dengan menangkap, beres gitu ya. Oke, nomor 2 ini. Saudaraku, jadi jangan sampai kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu Allah jawab. Jawaban Allah mengerikan, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Oke. Ar-Ra'd ayat 25 itu ujungnya ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Mereka orang itu akan kulaknat hidupnya. Akan kulaknat hidupnya. Maaf Bunda Bapak ya. Ulama sufi itu mengatakan laknat Allah yang paling dahsyat dan mengerikan itu adalah laknat berupa dicabutnya ketenangan hati sampean, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hati dan pikiran sampean. Betul gitu. Makanya Al-Quran menyebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Udah, sampai tanyakan para psikolog dunia top siapapun, apa inti manusia yang dicari? Ketenangan hati, kebahagiaan hati. Puasa ini loh, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih, asyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai manusia itu apa? Kualitas psikologi. Gitu. Allah sendiri ngomong gitu ya dalam sebuah hadis qudsiynya gitu. Innallaha la yangduru ala suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ala qulubikum wa amalikum. Jadi aku Allah itu tidak pernah melihat bentuk lahiriah kamu, tampilan fisikmu, aku tidak pernah melihat itu semua. Yang aku lihat adalah kualitas hati dan pikiran kamu. Itu yang kulihat. Oke. Kembali lagi pada akar persoalan, Bunda Bapak. Jadi ketika kita memahami esensi kita, itu betul-betul kita itu yang paling kunci adalah bagaimana kita mencapai kualitas hati pikiran yang tenang, bahagia. Dan itu harus betul-betul menjadi obsesi kita dalam hidup ini. Gitu. Coba kalau orang muda-muda itu mungkin makin nggak terasa. Saya gumbule wong tuwek-tuwek gitu ya. Itu setiap ketemu itu doakan Ustadz aku sehat, sehat batin gitu, sehat fisik. Tapi terutama sehat batin. Iya. Karena yang pasti secara fisik kaki wis linu kabeh gitu ya. Kadang kuping lho budek gitu ya. Terus lagi tangan itu lho ya krengkelan gitu ya. Wis sebel kabeh.
turu ra iso suwe dulu tangi gitu ya. Pokoknya secara fisik. Tapi Bunda, nomor satu itu adalah hati kita harus semakin kualitas. Karena Allah di dalam surat Al-Baqarah 28 itu bilang begini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Perjalanan kamu itu, kenapa kamu kok masih ingkar sama aku, kenapa kamu kok masih tidak taat sama aku, kata Allah. Kamu itu loh prosesnya dari benda yang kurang bermakna aku izinkan hidup di rahim, lalu sekarang ini gitu ya, lalu kamu akan kumatikan nanti. Setelah kumatikan kamu akan kuhidupkan lagi di alam yang sejati. Ketika kamu kuhidupkan lagi, kamu mesti menuju aku. Gitu. Ilahi marjikum jami'a. Diingat-ingat, misi kita, perjalanan hidup ini adalah kepadanya. Perhatikan tadi Ar-Ra'd ayat 25. Jadi aku kan laknat hidupmu di dunia, dan di akhirat aku siapkan tempat neraka yang paling hina. Mereka itu siapa? Yang melakukan tiga hal. Satu, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang yang suka melanggar sumpah janjinya sendiri yang dia ucapkan di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenyataannya tidak gitu. Maaf ya, jangan tersinggung dan nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Maksud saya bukan panjenengan, maksud saya itu di jamaah lain gitu loh ya. Ya orang Islam Al-Fatihah. Jadi kalau setiap hari Jumat itu musola rame gitu ya, itu mereka pada ngirim amplop itu ya, supaya dibacakan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah baik, tapi apa artinya ketika dia jegudeg ngomongnya ono adat kata nang masjid? Itu yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam konteks alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Orang yang masih sering menyakiti hati orang lain, dia tidak mau menjalin ikatan cinta kasih dengan sesama, dia tidak mau menjalin ikatan silaturahim. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Dia suka sekali berbuat yang itu merusak hidup, dia terlibat dalam rekayasa kejahatan. Oke. Tiga itu akan menyebabkan orang itu di dunia dilaknat. Oleh karena itu, please dong konsekuen terhadap sumpah dan janji gitu. Itu yang disebut memahami hakikat hidup kita itu ibadah. Hakikat hidup manusia yang kedua, ini itu hakikat sisi kanan, sekarang hakikat sisi kiri. Tapi sisi kiri tidak perlu kita persoalkan, gitu. Kita maklumi aja apa itu. Hakikat kita itu disebut di surat An-Nisa ayat 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa. Gitu. Ujungnya, sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia itu dalam terbatas, lemah, terbatas, dhaif. Baik, Bunda Bapak, kalau kita pahami seperti itu, betul-betul kita itu lemah, dhaif, maka sepertinya kita itu selalu ingin sujud di hadapan Allah, minta tolong. Betul. Gitu. Jadi kalau kita memahami hidup kita itu dhaif, sementara yang namanya setan itu makhluk terus saja mengajak fahsya dan mungkar di surat An-Nur ayat 21, maka kedhaifan itulah yang menyebabkan kita itu selalu ingin mohon petunjuk Allah, lalu Allah turun petunjuknya. Kedhaifan itulah yang menyebabkan kita selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran kita, lalu Allah turun petunjuknya. Oke, kurang 1 menit tak tutup dengan ayat An-Nur ayat 21.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Nah, gitu ya. Jadi setan itu selalu mengajak kita untuk berbuat keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kalaulah bukan karena kasih sayangku, kalaulah bukan karena kebaikanku, kalaulah bukan karena hidayahku manusia, kau selamanya tidak akan pernah bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu hanya aku yang punya hak memilih kamu untuk kusucikan hati dan pikiranmu. Allahu Akbar. Jadi kelemahan kita itu berpotensi error. Cek surat Yusuf ayat 53. Innan nafs la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jadi kelemahan itulah yang membuat kita harus terus meningkatkan kualitas iman kita dekat Allah dengan sungguh-sungguh. Oke, thank you. Mohon maaf ya. Yang ketiga, Ustaz, disebut aja, Ustaz. Tak sebut atau ya. Ini para ulama sepakat. Saya mengambil pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Mensucikan Jiwa. Terus pendapat sama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Memanage Qalb, memanage hati. Gitu. Ternyata bagaimana cara kita meningkatkan kualitas iman itu nomor satu, tadabbur Al-Quran. Seperti ini cara yang terbaik, karena dengan cara seperti ini kalau ada ustadz yang mampu menjelaskan begitu detail dan komprehensif gitu ya, itu akan mensupport yang disebut semangat motivasi religi. Berarti ada kesempatan saya lagi di sini. Cuma sekali nanti kajian begini aja, Ustaz. Oh benar ya? Ya. Nah, nanti tak singgung itu ya. Gitu. Jadi nanti banyak ayat-ayatnya gitu tentang tadabbur Al-Quran. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bunda Bapak, kesetiaan panjenengan, kebersamaan panjenengan di saat seperti ini, moga-moga semuanya akan bernilai ibadah ya. Moga-moga sisa usia hidup kita, sisa usia hidup yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.